Shalom, selamat pagi, Happy SWOT Family. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan di SWOT pagi ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bangun, kami boleh duduk tanpa kurang satu apapun. Kami boleh mendengarkan renungan kami, sehingga biarlah apapun yang Tuhan mau bicarakan itu menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini judul renungan saya adalah Allah Immanuel. Ayatnya saya mau ambil di Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya mau ambil dari kesaksian. Jadi bulan Mei, anak saya yang gede, yang sulung, itu ada farewell gitu kan, perpisahan sama anak kelasnya gitu kan, ke Lembang. Sebagai orang tua, kita tuh selain mungkin memberikan dia wejangan gitu kan, terus mungkin bawa apa yang mesti dibekelin gitu kan, ya kita pasti doain dulu gitu kan. Ini balik lagi doain, dan selalu saya bilangin gitu, reminder untuk dia, inget ya Ci, doa, inget ya Ci, nanti kalau udah di mobil, sekalipun teman-teman kamu gak mau berdoa, tapi kamu berdoa, kamulah yang jadi pilotnya untuk kendaraan yang akan dipakai, saya bilang gitu. Oke Mi, dia bilang. Singkat cerita, pergilah mereka ke Lembang. Nah, saya flashback dulu sedikit. Kasus kenapa saya selalu reminder dia, karena sebelum-sebelumnya ada tuh kan kejadian sebelum mereka pergi, sebelumnya kayak di bulan Mei juga, yang bus Linggarjati itu kecelakaan, yang anak-anak SMP apa gitu kan, yang perpisahan juga, itu kan remnya blong, terus nggak lama lagi ada juga gitu kan remnya blong. Nah, waktu mereka pergi, kita sebagai orang tua pasti kita juga berdoa kan, seperti renungan saya yang waktu itu gitu kan, kita berdoa kan. Nah, cuma sekarang saya ajarin anak saya, kita berdoa apa? Sekarang banyak supir-supir yang mungkin melakukan ritual kuasa gelap gitu kan. Jadi dia tuh kalau udah menumbalkan sesuatu, tumbalnya udah habis, dia kan pasti akan mencari. Jadi waktu dia bawa bus, dia akan menumbalkan isi bus itu. Coba deh kalau kita lihat nih, kebanyakan supir busnya pasti selamat. Kenapa? Mereka menumbalkan penumpangnya untuk diserahkan pada kuasa kegelapan. Atau bisa juga dia tumbal terakhir nih si supirnya, daripada dia mati sendiri, aku bawa lebih banyak tumbal. Yaitu baik maskapai apapun, mau pesawat, mau bus, apapun, kendaraan charteran, apapun itu. Makanya saya ajarin anak saya, berdoa ya, Ci, berdoanya begini, saya bilang gitu. Oke Mi, katanya. Singkat cerita dia pergi, dia udah liburan, dan saya juga belajar untuk ya udahlah, percaya dia pergi untuk have fun juga sama teman-temannya, karena kan udah perpisahan, nanti nggak bakalan ketemu lagi. Dan pas pulang, saya udah ingetin, kalau bisa kasih saran ke teman-teman kamu, pulangnya jangan terlalu sore, saya bilang, karena kan dari Lembang. Iya Mi, katanya. Nah, dia kan kontak terus dengan saya. Masalahnya jam 12 aku lagi makan gitu kan. Terus Mi, aku masih mau beli oleh-oleh, itu udah jam berapa? Singkat cerita udah sore, jam 4 atau setengah 4 kalau nggak salah. Mi, ini mau OTW pulang ya ke Jakarta. Oke, hati-hati ya, saya bilang. Nah, jalan terus saya juga nggak mau bawelin, udah di mana Ci? Nggak bentar-bentar gitu. Dan akhirnya saya cuma memperhitungkan nih, kalau ini dari titiknya dia berangkat OTW ke Jakarta, harusnya maksudnya kita udah punya ukuran sendiri gini, kalau dari sini pasti udah sampai di sini nih gitu kan. Terus nggak lama anak saya WA lagi, Mami, kayaknya busnya bermasalah deh Mi, katanya gitu. Kenapa? Saya bilang. Terus kayaknya mesinnya mati. Oh ya udah di mana? Udah di kota, katanya. Oh puji Tuhan deh, saya bilang. Terus nggak lama dia WA lagi, Mami, kayaknya mobilnya nggak bisa jalan, busnya nggak bisa jalan, remnya blong. Terus saya di situ ya, saya merasa it's okay, saya bilang nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu ya kamu tunggu, katanya kata anak saya mau dikirimin bus untuk jemput mereka. Terus saya nanya dong, busnya itu dari mana gitu kan, nggak tahu katanya. 2 jam berlalu, ya namanya kita orang tua ya, kalau dalam keadaan gitu dia, maksudnya dia
udah di pinggir jalan gitu kan, nungguin bus yang akan jemput. Terus ya saya nanya, Ci gimana perkembangannya? Terus dia bilang, iya nggak tahu nih Mi, belum dijemput. Ini ada teman-teman yang nyaranin A, B, C gitu kan. Terus ya udah saya bilang gini aja deh, kan dia ada guru wali kelasnya ikut satu kan sama suaminya. Terus saya bilang, kalau guru kamu pulang, kamu ikut pulang ya, aku bilang gitu. Jangan nginep, karena kalau nginep nanti sebagian teman kamu udah pulang, terus kamu sisa itu malah lebih bahaya. Oke katanya. Akhirnya pulanglah mereka. Saya jemput, waktu itu dia pulang naik bus gitu kan. Terus saya jemput di Halim, di mobil, dia cerita panjang. Terus saya bilang gini, kamu bersyukur nggak? Tuhan tuh baik banget dan Tuhan tuh sayang sama kamu dan teman-teman kamu. Coba, ya kan? Makanya ini kenapa Mami selalu bilang doa dulu. Doanya seperti ini. Bayangin saudara, kalau ini kita kecolongan, si iblis menguasai si supir, mobil itu tidak akan mati di tengah kota. Dia akan terus bawa sampai ke jalan tol. Bayangin kalau di dalam jalan tol itu kan kendaraan nggak boleh lajunya nggak boleh pelan, harus cepat. Dalam keadaan remblong, dia mau lari kemana? Kecuali dia harus nabrakin ke satu benda. Dan saya bilang, hebat Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Iya ya Mi. Makanya kenapa saya bilang Allah Immanuel? Saya bilang Tuhan sertai kamu, saya bilang gitu kan. Jadi kemanapun sekarang belajar ya, harus belajar bahwa Tuhan itu menjadi prioritas dimanapun dalam hidup kamu, saya bilang gitu. Jadi bukan karena, karena Mami nih ngingetin untuk doa, karena si Mami bukan. Tapi buat kamu. Terus dia bilang, aku juga gak panik loh Mi, katanya gitu. Teman-teman aku udah teleponin orang tuanya, teleponin papinya, maminya udah gini-gini. Aku enggak loh, aku tenang ya. Karena ada Roh Kudus, saya bilang. Karena ada Roh Allah yang udah menguasai kamu, saya bilang gitu. Jadi kamu tenang. Enggak gerasak gerusuk. Itu. Ya renungan saya seperti itu, maksudnya saya membagikan bahwa gini, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, sertai Tuhan. Allah Immanuel. Saya ingat anak saya yang sulung, sebenarnya saya tadinya mau nambahin ada satu nama Immanuel lah, gitu kan, Allah besertanya. Jadi saya bilang, mungkin ini ada efeknya juga, saya bilang, tapi ya karena saya percaya kamu tuh anak Allah, saya bilang gitu, sepenuhnya kamu milik Allah, saya bilang gitu. Itu benar deh kalau kita pikirin, kalau dia udah di jalan tol, pasti kecelakaan. Satu mobil itu 14 anak kalau nggak salah, sama gurunya lagi mengandung, sama suaminya juga. 16 anak 16 orang berarti kan. Berarti bisa 16 jiwa hilang. Tapi hebatnya Tuhan menolong anak saya dan teman-temannya, bahkan wali kelasnya dan suaminya. Jadi pagi ini, renungan ini adalah saya mau mengajak bahwa ayo sertakan Tuhan dimanapun, kemanapun, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, ya kan, mau kita pergi, mau naik motor, jangan kita dengan seenaknya aja. Ini mohon maaf gitu kan, kita harus ingat selalu sama Tuhan, ya kan, selalu gitu kan, kayak makan juga kita harus ingat sama Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, dan hamba percaya Tuhan, seperti firman-Mu, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami percaya dimanapun kami berada, selama kami menyertakan Engkau, selama Tuhan masih mendengar, kami tahu ada pertolongan Tuhan yang selalu tersedia buat kami. Terima kasih Yesus buat pagi ini, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.